Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Jimmy Daryadap dengan NIM 14-21016. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dioda sebagai penyarah. Sebelum itu, eh, apa itu dioda? Dioda merupakan suatu komponen elektronika yang memiliki kemampuan mengantarkan arus dalam satu arah dan memblok arus dari arah sebaliknya. Dioda ini sering dipakai pada perangkat-perangkat elektronik yang ada di rumah kita. Lalu, eh, di sini dapat kita melihat bagaimana bentuk dari dioda ini. Dioda ini bentuknya seperti tabung dan dia memiliki dua buah terminal, yaitu pertama terminal yang bernama anoda, merupakan dia terminal positif, dan satu lagi adalah terminal bernama katoda, dia merupakan terminal negatif. Lalu cara kerja dari dioda ini dapat kita lihat pada slide ini. Dioda itu terdiri dari komponen tipe bahan P dan tipe N. Bahan N ini adalah semikonduktor yang mayoritas polaritas negatif, yaitu bahan yang kelebihan elektron dan terdapat elektroda atau terminal yang disebut sebagai katoda. Sementara itu, bahan P adalah semikonduktor yang mayoritas berpolaritas positif, yaitu bahan yang kekurangan elektron dan elektrodanya disebut sebagai anoda. Jadi di sini pada gambar ini dapat kita lihat ini merupakan bahan tipe P dan ini bahan tipe N. Di sini tipe N ini dia memiliki banyak muatan negatif, memiliki banyak hole atau memiliki banyak muatan positif. Lalu pada eh, antara bahan tipe P dan tipe N ini dia terdapat deflection atau dia kayak suatu ruang untuk terjadinya ikatan elektron. Lalu selanjutnya itu ketika dia sudah diberi sumber tegangan sesuai dengan polaritas yang sama, maka positif di anoda dan negatif di katoda akan mengalami forward bias. Pada saat forward bias, dari junction akan terjadi perpindahan simbol elektron dari bahan N menuju hole yang ada pada bahan P. Jadi ketika hole dan elektron bebas saling mengisi, itu artinya arus listrik dari sumber tegangan tersebut di dioda. Dalam hal ini, dioda berperan sebagai konduktor, sehingga dioda ini dapat menghantarkan arus listrik. Lalu apabila kita membalik konfigurasinya, positif di katoda dan negatif di anoda, maka dioda akan mengalami reverse bias. Mengapa itu bisa terjadi? Itu karena bahan P yang kekurangan elektron dan mayoritasnya hanya hole, tidak bisa melewati junction karena mendapat polaritas negatif dari sumber tegangan. Selain itu, keadaan yang sama juga terjadi pada bahan N yang kelebihan elektron diberi polaritas positif dari sumber tegangan. Dengan demikian, arus listrik dari sumber tegangan tidak akan mengalir di dioda. Dalam hal ini, dioda berperan sebagai isolator. Dari gambar juga dapat kita lihat ketika dioda diberi tegangan, tegangannya ini positif, dia mengalir, dan pertama kali itu dia masuk melalui anoda atau dia untuk terminal positif. Jadi dia lampunya itu bisa menyala. Tapi jika sumber tegangan positifnya ini bertemu dengan katoda atau terminal negatif, maka lampunya itu akan padam. Lalu dioda ini memiliki beberapa kegunaan. Kegunaannya itu antara lain penyarah arus, penyetabel tegangan, indikator, dan juga saklar. Dioda sebagai penyarah arus itu memiliki fungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus yang searah DC. Lalu fungsi yang kedua itu penyetabel tegangan dioda memiliki fungsi untuk memanipulasi sinyal AC agar bisa mendekati hasil tegangan DC pada baterai. Lalu pada fungsi ketiga itu adalah indikator. Ini dapat diterapkan pada LED. Jadi LED ini bisa kita gunakan sebagai indikator pada suatu perangkat elektronik. Lalu yang terakhir itu atau yang keempat, penggunaan dioda sebagai saklar. Ini dapat kita gunakan sebagai untuk menyalakan perangkat elektronik. Konsepnya yang saklar ini seperti bahan tipe gabungan dari bahan tipe P dan PN tadi.
Di sini saya akan fokus menjelaskan dioda sebagai penyara arus. Dioda sebagai penyara itu memiliki beberapa jenisnya. Pertama itu penyara setengah gelombang, kedua penyara gelombang penuh, lalu yang ketiga itu penyara gelombang sistem jembatan. Lalu di penyara gelombang sistem jembatan ini ada juga jenisnya yang memiliki tambahan kapasitor. Pertama itu penyara setengah gelombang. Dioda penyara setengah gelombang adalah rectifier yang hanya dapat menghasilkan setengah dari siklus sinus saja. Mana siklus sinus biasanya akan menghasilkan dua bagian, yaitu bukit positif dan negatif. Jika dilihat dengan osiloskop, maka kita dapat melihat jenis gelombang yang dihasilkan oleh rectifier. Pada half wave rectifier, gelombang sinus yang dihasilkan hanya setengah dari siklusnya saja. Oleh karena itu, penyara setengah gelombang dapat dikatakan sebagai jenis rectifier dengan konstruksi paling sederhana. Ketika rangkaian ini menerima arus AC, maka sinyal positif arus listrik akan masuk ke dalam dioda diteruskan. Itu istilahnya forward bias. Sementara itu, sinyal negatif yang dihasilkan akan segera diblokir dioda dan ini disebut dengan reverse bias. Dan pada umumnya penyara setengah gelombang ini hanya menggunakan satu dioda saja. Jadi pada sebelah kiri ini merupakan gelombang arus AC, dan ketika kita mengalirkan arus AC ini dan melewati dioda, dia akan berubah menjadi arus DC seperti ada gambar pada sebelah kanan ini. Lalu yang kedua itu adalah penyara gelombang sistem jembatan. Penyara gelombang dengan sistem jembatan adalah rangkaian penyara yang dengan sistem jembatan. Jadi rectifier menggunakan siklus penuh, jenis penuh. Namun proses input yang digunakan nantinya adalah fase tunggal. Pada piranti atau perangkat elektronik yang satu ini, seluruh dioda akan dimanfaatkan pada setiap siklusnya. Karena terdapat siklus sinus positif, maka dioda pertama dan kedua akan bekerja dengan sistem forward bias. Selanjutnya dioda ketiga dan keempat juga akan menyusul untuk bekerja dengan sistem forward bias atau sebaliknya. Pada penyara gelombang sistem jembatan ini, dia menggunakan 4 buah dioda. Lalu dia mengubah arus AC-nya ini jadi arus DC seperti ada gambar sebelah kanan ini. Lalu penyara gelombang penuh. Pada penyara gelombang penuh ini dia menggunakan 2 buah dioda dan ada juga menggunakan 4 buah dioda. Dia mengubah arus AC menjadi arus DC seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Dioda penyara gelombang penuh atau full wave rectifier adalah komponen dioda yang dapat menyerahkan gelombang dengan siklus penuh. Menyerahkan arus AC menjadi DC, komponen ini membutuhkan 2 hingga 4 buah dioda. Full wave rectifier bekerja dengan cara membuat penyara ganda. Setelah itu, siklus negatif yang didapatkannya dari gelombang ibu tersebut akan dikembalikan. Jadi pada penyara gelombang penuh terdapat 2 buah fase input, satu fase berfungsi untuk mengikuti sinyal yang didapatkannya dari input, kemudian fase yang lainnya akan berfungsi untuk membalikkannya. Untuk menjalankan fungsinya, rectifier tidak hanya mengandalkan dioda saja, tapi juga didukung dengan penggunaan transformer. Penggunaan transformer inilah yang membuat tekanan sebenarnya berada pada fase 180 derajat. Lalu seperti jenis yang ketiga itu ada penyara gelombang dengan jembatan. Nah, di sini dia pada sistem jembatannya itu ditambahi dengan kapasitor. Pada rangkaian jenis ini, kapasitornya ini akan difungsikan sebagai salah satu komponen yang bekerja sebagai filter atau penyaring. Jadi pada saat menyarahkan gelombang AC, akan timbul ripple atau riak. Penambahan kapasitor inilah yang berguna untuk menekan timbulnya ripple ini, sehingga output yang dihasilkan akan jadi lebih halus lagi. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai prinsip kerja dari dioda sebagai penyiar. Sekian, terima kasih.